Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asna dengan NIM 2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis dari pembahasan dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama planning berkaitan dengan rencana yang merupakan desain. Keinginan merupakan sebagian dari seluruh rencana tertuang secara tertulis, misalnya menulis, berpikir, dan menentukan bagaimana, siapa, dan apa, dan untuk apa dicapai tujuan tersebut, serta ada paradigma, kebiasaan, perubahan. Inilah yang dinamakan dengan didesain sedemikian rupa. Dituangkan mulai dari berpikir, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, seperti apa, dan bagaimana, serta siapa dan tujuannya apa. Jadi, ketika ingin membangun suatu bidang wirausaha, membangun suatu bisnis, perlu menentukan tujuan, perlu mencari alternatif satu, alternatif kedua, alternatif ketiga, kemudian mencari alternatif tersebut, menilainya, memilih alternatif yang terbaik. Desain persoalan dengan segala alasan dan segala kekuatan yang bisa dilakukan terkait dengan alternatif tersebut. Setelah itu, operasionalisasi description, inilah yang termasuk wilayah planning. Fungsi yang kedua yaitu kita melakukan organizing yaitu proses pengelompokan. Bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi kegiatan tersebut. Melakukan pengelompokan dengan jelas bagian dan saat ini dilakukan oleh siapa. Hal yang harus diperhatikan dalam pendelegasian ini berarti ada kondisi. Dalam proses manajemen pengelolaan usaha, kaitannya dengan organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengelompokkan sesuai dengan bidang partnya. Kemudian diperhatikan bagaimana sebagai pemimpin memberikan wewenang terhadap orang-orang yang memiliki kompetensi tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang tersebut yaitu pemberian kebebasan untuk berekspresi. Artinya, yang berada di sekitar kita dapat memberikan kebebasan untuk mengkreasikan diri. Namanya wirausaha atau bisnismen tidak terdetek dengan aturan-aturan yang mengikat bebas untuk berkarya, tapi dengan aturan-aturan yang ditetapkan bersama, sangat fleksibel. Jadi akan muncul inovasi dan kreativitas tidak bisa dihambat oleh aturan-aturan yang mengikat. Maka pemberian pendelegasian memiliki semacam kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah mengambil kewenangan keputusan. Artinya adalah memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Mereka diberikan hak untuk mendelegasikan. Berikan mereka kebebasan sampai wilayah mana dapat mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab yang jelas. Diembankannya, didelegasikan, mereka mempunyai kebebasan berekspresi, mempunyai kewenangan mengambil keputusan, dan berikan dia tanggung jawab karena itu merupakan keputusan, dan inilah proses organizing. Menentukan kegiatan, menyerahkan kegiatan, dan penyerahan delegasi. Pada harinya, direct man dan direct girls. Yang keempat, directing, menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga. Ingat, manusia terlahir dengan teori SY,
bahwa mengatakan bahwa manusia itu pemalas. Ada rasa malas dalam diri kita masing-masing. Pagi, udara dingin, hujan, siapa yang mampu menarik selimut? Harus bangun, harus mandi, harus pergi, bekerja, pasti ada kondisi melawan begitu kuat yang berhasil. Harus pergi bekerja, pasti ada kondisi yang melawan begitu kuat. Yang berhasil melawannya orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi. Teori X dibantah oleh teori Y. Sifat dasar manusia adalah pemalas. Ada motivasi yang mengganjal, yang merongrong untuk mengambil kebijakan sehingga keluar dari kemalasan tadi. Wirausahawan merupakan orang-orang yang mampu melawan tingkat kemalasan tertinggi. Yang perlu diperhatikan dalam proses directing adalah menggerakkan orang-orang, karena dasarnya manusia itu sifatnya pemalas. Dan memang perlu digerakkan. Kalau kita perlu memilih organisasi pimpinan, kita memiliki kewajiban menggerakkan yang malas agar mau bekerja. Ada standar, ada kondisi-kondisi tertentu yang secara situasional kita bangun agar mereka mau bergerak. Karya menggerakkan manusia, menggerakkan orang agar sesuai dengan tuntunan oleh organisasi. Kita memiliki bisnis bersama dengan teman-teman, rekan-rekan, atau keluarga harus mampu menggerakkan, karena sifat manusia adalah pemalas. Dalam pemilihan orang yang bekerja dalam usaha kita harus dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi, karena potensi tersebut ada di tangan kita. Bagaimana menggerakkan manusia dengan sifat dasarnya malas agar mau bekerja? Seperti apa strategi yang akan dilakukan? Perilaku kerja yang akan didapatkan? Bagaimana mengkondisikan agar setiap orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk dirinya, kepuasan dirinya, membangun rasa memiliki terhadap bisnis yang mereka lakukan, sehingga mereka bergerak tanpa diminta, melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah pihak yang dilibatkan dalam kegiatan, berarti ada kemampuan menggerakkan sekaligus menuntun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. Jadi yang namanya tim, organisasi, lembaga tidak bisa bekerja sebagian atau satu bagian atau satu perorangan saja. Ibarat organisasi, kalau rodanya 4, maka keempat-empatnya akan bergerak menuju satu tujuan, akan bergerak ke depan. Tapi kalau yang satu yang bermasalah, pergerakannya akan terhambat. Inilah yang harus diwaspadai ketika berhadapan dengan manusia-manusia kreatif. Gak akan ada masalah manusia-manusia yang kreatif, inovatif dalam manusia yang tidak pernah diam, melakukan sesuatu dengan tanpa pamrih atau tanpa disuruh orang lain. Akan tetapi mencari orang-orang yang seperti itu seperti kita mencari berlian dalam lumpur. Satu dari sekian banyak, tapi mudah-mudahan ketemu. Fungsi yang ketiga yaitu coordinating, mengkoordinasikan, penyelarasan kegiatan. Terdapat 3 prinsip dasar dalam coordinating ini, yaitu yang pertama, koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Horizontal dengan sesama, vertikal dengan pimpinan atau dengan atasan, atau ke bawah dengan karyawan. Yang kedua yaitu ada keselarasan untuk kegiatan koordinasi yang dimulai dari awal hingga akhir dengan proses yang begitu panjang. Harus diselaraskan juga, termasuk dengan kategori koordinasi. Yang ketiga yaitu terkait dengan faktor, harus saling mengisi. Manusia hubungan horizontal
horizontal, vertikal antara karyawan dengan karyawan, satu level antara karyawan dengan bos yaitu horizontal, vertikal. Fungsi yang keempat yaitu controlling, melakukan pengawasan, kontrol agar operasi organisasi bisnis industri sesuai dengan yang direncanakan awal supaya tujuan tercapai. Jadi kalau ada persoalan dapat ditarik kembali, memperbaiki, membenahi sehingga plannya dibenahi, dilakukan kembali, disempurnakan lagi sehingga yang diobati adalah penyakitnya. Proses akan terus berjalan mencapai tujuan. Tujuan bisnis pada akhirnya akan sesuai dengan harapan secara material dalam konteks kontrol agar sesuai dengan porsinya, agar tidak lari dari apa yang sudah direncanakan. Yang menjadi poin sentralnya adalah rencana controlling. Sampai tahap ini dilihat dan dibandingkan sudah tercapai belum, ada apa, ada apanya yang dibenahi. Maka apa yang harus diperhatikan konteks controlling ini, yaitu yang pertama memperhatikan tujuan yang sudah ditetapkan dan terencana, bandingkan rencana dengan tujuan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan, bandingkan budget dengan aktual yang sedang jalan, atau ada pengeluaran di luar tersebut atau kondisi-kondisi di luar ekspektasi kita yang memungkinkan berhenti di perjalanan. Secepatnya harus diantisipasi. Kontrol antisipasi salah satu tujuannya supaya masalah-masalah besar mencapai tujuan tidak terjadi. Ketiga, melakukan evaluasi atas apa yang telah dicapai. Yang keempat, memberikan masukan, perbaikan di masa yang akan datang. Jadi apa yang ditemukan controlling menjadi catatan untuk perbaikan perencanaan berikutnya, perencanaan untuk kegiatan di semester kedepannya. Sama halnya dengan analogi, kontrol dilakukan pada masa proses pemulihan. Sekarang, mendesain organisasi, bisnis usaha, beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan menetapkan tujuan dan sasaran. Harus jelas tujuan dan harus jelas pula sasaran, karena ini menjadi orientasi yang terakhir dalam proses kerja dan kinerja yang dilakukan. Yang kedua, mengelompokkan dan menghubungkan beberapa fungsi dalam organisasi kecil yang akan dibangun, tim kerja yang akan dibuat untuk bisnis usaha dari apa yang telah ditetapkan, sehingga memang mengelompokkan tersebut perlu menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut diisi dalam perjalanan bisnis bersama rekan bisnis atau teman-teman atau dengan karyawan yang terpilih. Terdapat prinsip-prinsip dalam manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama yaitu fungsi melekat. Pada organisasi terdapat wewenang, tanggung jawab komunikasi dan hubungan staf. Meskipun dianggap adalah wirausaha, tidak ada persoalan bos bawahan untuk bisnis dan desain lebih fleksibel dan berusaha. Kedua, pengelompokan aktivitas, pengelompokan wilayah, produk. Jadi ada kejelasan pengelompokan aktivitas, pelan tapi pasti. Bahwa ada pengelompokan aktivitas ketika perkembangan akan menjadi mudah. Dalam manajemen pengelolaan usaha juga terdapat struktur organisasi yang akan dibentuk, yaitu yang pertama lini dan staff atau matriks, atau apapun bentuknya dicapai dalam organisasi kecil atau bisnis. Jadi mulailah dari yang kecil ketika yang besar, dari yang kecil ke yang besar, dikarenakan harus dibangun statement yang lebih besar, maka akan menjadi sesuatu yang aman bagi kita, bahwa
melakukan suatu hal yang menakutkan karena sudah terbiasa dengan kondisi melakukan yang besar. Jadi, jangan bercita-cita untuk hari ini saja. Bercita-citalah untuk beberapa bulan atau tahun ke depannya. 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dalam sebuah bisnis organisasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Kalau ingin kembang menjadi bisnismen yang handal, harus dapat menentukan sumber daya yang finansial. Kedua, finansial. Mau tidak mau, pergerakan harus dibangun sejak dini. Mulai mencari sumber pendanaan. Yang ketiga, sosial. Hubungan dengan banyak orang, karena ini akan menentukan semakin gede akan semakin besar wilayah bisnis yang akan dikejar tersebut untuk memberikan keuntungan. Yang kedua yaitu manajer persoalan, pengelolaan, mulai dari mengelola kerjaan maupun mengelola diri. Orang yang berhasil menjadi mahasiswa akan terbiasa mengelola. Yang ketiga itu jejaring atau rekan bisnis. Yang kelima, perencanaan tenaga kerja yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Yang dibangun seberapa waktu kemudian adalah tenaga kerja, walaupun hanya 1 atau 2 orang. Harus ada perencanaan tenaga kerja. Usaha yang dilakukan tetap dianggap sebagai sebuah bisnis organisasi yang besar. Anggap sebagai wilayah besar. Untuk mengkalkulasi sesuatu, lakukan secara besar untuk bisnis yang kecil. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja. Itu diperuntukkan kebutuhan beberapa orang, kebutuhan tenaga kerja untuk mention study. Dipilih dan temukan kategori apa yang ingin dikehendaki, kategori manusianya yang harus ada dan yang bisa handal. Yang kedua, kebutuhan sumber ketenagaan kerja. Apakah diambil dari pegawai yang sudah pernah bekerja di bisnis yang sama, atau membuka lowongan pekerjaan dari teman ke teman, saudara ke saudara, yang tidak profesional. Meskipun hubungan usianya muncul dekatan emosionalnya, tetapi ada aturan lain. Bagi manusia terpilih itu tetap menjadi desain dasar. Jadi jangan memilih karena kedekatan saja. Pengelolaan usaha juga tidak berkaitannya dengan perencanaan usaha yang dilakukan. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama, perencanaan usaha berkaitan dengan ulasan usaha. Profesional usaha yang akan dilakukan termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang akan diraih dalam proses berjalannya, termasuk target dan pasar yang ingin dicapai. Fungsi dari perencanaan adalah pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang dilakukan, dan biasanya dalam bentuk ringkasan eksekutif. Yang kedua, sebagai alat acuan modal usaha yang bersumber dari luar atau dalam, apakah dengan membuat proposal atau mencari sumber-sumber pendanaan lain dari rekan-rekan bisnis, orang-orang yang menyediakan dana untuk bekerja. Bentuknya dapat berupa manajemen usaha, pemasaran, operasional, keuangan perusahaan, atau keuangan pribadi dan keluarga. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di kejadiannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.